Wagapat. Selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini ruang gelap Dedipras kedatangan 3 orang perwakilan dari sekolah Al-Zahra Indonesia yang bertempat berdomisili di Villa Dago. Kita akan bahas-bahas nih hari ini soal sekolahnya yang punya 3 hal yang luar biasa menurut saya ya. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, yaitu tentang isinya tuh akademik yang kompetitif, bahasa Inggris yang komunikatif, dan pendidikan agama yang aplikatif. Nah, dari 3 ini kita akan datangkan 3 narasumber juga, ya. Dan bedanya di sekolah ini, panggilan untuk orang-orang pendidiknya adalah Mister dan Miss. Ya, betul. Ya, gitu ya. Kita kedatangan kepala sekolahnya langsung nih, ya. Namanya Mister Gufron Muftahin. Maftuhin. Oh, Maftuhin. Iya, Suka salah saya ini, lengkapnya. kadang-kadang gitulah. Ya. Ya. Mister. Oke. Nih, selamat datang lagi nih, Mister. Iya. Kali ini saya panggilnya Mister. Ya. Agak berbeda nih. Mister, bicara sekolah Al-Zahra Indonesia, ini kapan berdirinya, Pak, Mister? Ya. Posisi saya saat ini adalah bertugas di SD-nya. Sekolah Al-Zahra Indonesia itu memiliki 3 unit, ada TK, SD, dan SMP. Kami ini ada di unit SD Al-Zahra Indonesia. Tuh, berdiri tahun 2001. Kalau yayasannya tahun 2000, kemudian tahun 2001 mulailah dijalankannya yaitu TK dan SD Al-Zahra Indonesia yang berada di Komplek Villa Dago, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Luar biasa. Saya dengar itu sekolah favorit ya, Pak? Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan. Ya, Yang merasakan kan orang tua siswa. Karena kami udah berkiprah 20 tahun ya. Kalau dibilang favorit, bagaimana alumni-alumninya? Berapa yang jadi dokter? Berapa yang jadi insinyur, berapa yang jadi guru, dan lain sebagainya. Kiprah di dalam kemasyarakatan dan di dunia pemerintahan seperti apa. Itu yang bisa menilai adalah ayah bunda, orang tua, Dan alumni. iya, dan alumni. Ada regenerasi nggak, Pak? Dari mereka alumni situ, terus anaknya masuk lagi situ? Sejauh ini kalau ketika sudah, bahkan alumni SD Al-Zahra Indonesia itu sudah menjadi teman sendiri. Murid saya tahun 2001 saat 2 tahun yang lalu itu sudah menjadi sesama ngajar di SD Al-Zahra Indonesia. Oh gitu. Tuh. Nah, bicara soal nih Pak Mister Gufron ini kan lebih ke pendidikan agama yang aplikatif nih ya. Ya, Itu gimana tuh maksudnya tuh, Pak? ya. Mister. Ya, salah satu yang kami usung keunggulannya adalah pendidikan agama yang aplikatif. Sebagaimana kita maklum, ayah bunda, bahwa sekolah dasar atau SD yang berada di naungan Kemendikbud itu pendidikan agamanya dalam 1 minggu itu kan pendidikan agama Islam terutama itu adalah 3 jam per minggu. Nah, di SD Al-Zahra Indonesia ini mencapai 8 jam. Dari pengembangan keagamaan 8 jam. Artinya anak-anak SD Al-Zahra Indonesia itu pengembangannya adalah contoh BTQ, baca tulis Al-Quran. Nah, itu pengembangan dari PAI. Ini salah satu mulok muatan lokal 4 jam dalam 1 minggu untuk kelas 1, 2, 3 dan ketika kelas 4 nanti tetap BTQ, yaitu untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Kemudian ada tahfiz, menghafal Al-Quran, terutama adalah juz 30. Jadi kurikulumnya adalah menghafal dari surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Lulus SD Al-Zahra Indonesia, anak hafal minimal juz 30. Kemudian selanjutnya adalah ada
dalam pengembangan PAI yaitu ada juga tarjimul lafziyah, menerjemahkan secara lafal bacaan sholat. Jadi kalau di SD Azharunnisa itu contoh karena anak-anak itu belajarnya dari jam 7 sampai jam 2 sampai rumah udah capek. Menurut hemat kami tidak perlu lagi kalau memang udah capek anaknya belajar di TKA, TPA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Kenapa? Hafalan bacaan sholat di situ sudah setiap hari diulang. Kemudian tajwid diberikan, kemudian ayah bunda yaitu imla, dikte ada Arab juga, ya? ada diberikan juga. Karena kelas 1, 2 itu masih tahsinul kitabah, menulis alur menulis Arab. Di saat kelas 3 sudah diberikan imla, dikte Arab, dan diberikan ilmu tajwid dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Dan ketika kelas 4, nah ini salah satu yang program yang sangat kami banggakan adalah anak-anak diberikan pelajaran menerjemahkan bacaan sholat per lafal. Jadi contoh ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika anak Allahu Akbar, Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Atau doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi, untuk Allah Rabb, penguasa alamina, alam semesta. Itu jadi proses itu ya? Dari doa iftitah sampai dengan salam. Nah, itu di kelas 4, 5, 6. Dan ketika lulus kelas 6, itu ujiannya di samping baca Quran, tajwid, praktek sholat. Nah, ini tambahnya di SD Azharunnisa adalah menerjemahkan bacaan sholat per lafal. Itu kado yang berharga dari Ananda untuk orang tua. Jadi ketika lulus SD Azharunnisa, nanti SMP, SMA, mau kuliah mungkin di luar negeri, jadi nilai-nilai kejiwaan sholat itu terpatri dalam dirinya. Jadi membekali anak sejak dini yaitu tentang pendidikan agama yang aplikatif. Dan jangan lupa Bang Dika, ketika di hari-hari tertentu, Sabtu atau Minggu, itu anak-anak kasih tugas oleh guru walasnya di rumah, nanti jangan lupa ya, siapkan sajadah untuk ayah bunda di rumah. Kalian yang iqomah, ayahnya atau bundanya yang menjadi imam, kalau ayahnya ke masjid. Jadi bunda sajadahnya sudah siap gitu. Mari kita sholat. Iya, aku yang iqomah. Coba kalau Bang Dika, kalau anak udah mempersiapkan sajadah, terus yang iqomah, kemudian Bang Dika yang menjadi imam, waduh, saya kira nasihat yang sangat berharga dari anak ya. Benar Bang Dika? Benar. Saya mengalami soalnya. Betul. Itulah yang pendidikan agama aplikatif sih. Itu. Itu dia ya, yang dimaksud dengan pendidikan agama yang aplikatif. Ternyata 8 jam penambahannya, dan banyak lagi itu tadi ya Pak ya. Ada sholat duha, jadi leadership juga diberikan. Sholat duha itu di kelas, nanti yang menjadi imam anak gantian ya, gantian, gurunya mengatur bagaimana duduknya, gimana bacaannya. Nah itu setiap seminggu 2 kali sholat duha di kelas, 1 kali di masjid berjamaah. Nah itu juga sholat itu diperhatikan, termasuk sholat zuhur juga berjamaah. Pulang udah selesai ya. Oke. Ada satu lagi pertanyaan saya nih yang memang biasanya dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin masuk ke sana, yaitu soal fasilitas sekolah nih Pak nih. Oke. Kira-kira apa aja yang ada di sekolah ini sehingga membuat anak-anak itu betah di sekolah? Apa aja fasilitasnya? Yang pertama, ruangan kelas sangat ideal. Karena satu kelas, ruang kelas itu kurang lebih 7 kali 8, bahkan rata-rata adalah 8 kali 10. Diisi 25 siswa maksimal. Dan per anak itu memiliki meja, kursi sendiri, dan di belakang itu nanti ada lampit. Bahkan ada bantal, nanti ada perpustakaan kelas mini. Ada ya di ruang kelas sendiri ada perpustakaan? Ada perpustakaan mini. Kemudian, nah di situ ketika anak
yang Bang Dika kan mikir, anak-anak kalau di SD negeri itu masuk jam 7, jam 10 udah pulang. Ya, benar. Nah, ini kok sampai jam 2 baru pulang. Apakah nggak bosan? Ya, karena wali kelasnya, guru kelasnya itu kelas 1, kelas 2 ada 2. Di situ ngantornya, di situ makan bersama anak-anak. Ketika anak-anak sudah mengerjakan tugas, sudah selesai, boleh ke belakang kelas. Istirahat itu ya. Istirahat. Ngambil di main, atau bisa juga bimbing ke teman-temannya. Nah, fasilitasnya juga ada sekolah bola karena memiliki lapangan sendiri. Oh, punya lapangan sendiri bola ya? Betul. Kalau pelajaran renang itu menjadi pelajaran tambahan, bukan sebagai hanya ekskul saja. Jadi ada pelajaran berenang. Berarti ada kolam renang dong? Ada. Wah, ini yang luar biasa nih. Betul. Oke deh, Pak. Mr. Gufron ini kepala sekolah udah berapa tahun nih, Pak nih? Megang. Saya ke di Azhar Indonesia dari tahun 2008. Awalnya di SMP, sekian tahun, kurang lebih 8 tahun. Kemudian dimutasi ke SD. Luar biasa. Begitu. Mr. Gufron. Ya, itu tadi Bapak Ibu, yang soal tentang pendidikan agama yang aplikatif adalah mengaplikasikan apa yang diajarkan dalam secara normal dan semuanya diaplikasiin. Termasuk tadi itu dapat lapas apa? Menerjemahkan. Menerjemahkan bacaan semua salat per lafal. Oke. Kita akan tanya-tanya lagi soal yang dua hal, yaitu akademik yang kompetitif dan bahasa Inggris yang komunikatif. Akademik yang kompetitif oleh Pak Aep. Mr. Aep. Oh iya. Mr. Aep. Nah, itu tadi saya suka celopos-celopos gitu ya. Ya, Mr. Aep. Silakan Mr. Aep. Berarti saya boleh ke belakang ya? Boleh Pak. Silakan Pak. Terima kasih kedatangannya Mr. Gufron. Mr. Aep. Aep apa, Pak? Aep Saifullah? Aep itu sebenarnya nama panggilan. Jadi nama lengkap yang sebenarnya itu Saifullah Nawawi. Oh gitu. Gitu loh, jauh. Jadi Aep itu dari Saifullah ya? Ya, S-nya tinggal dibuang jadi Aep. Nah, itu jadi panggilan itu muncul begitu saja. Tapi anak-anak dari kecil apa gimana? Dari kecil juga. Oh, dari kecil udah dipanggil Mr. Aep. Iya. Aep gitu. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa kalau mau ketawa-ketawa, nggak apa-apa, Pak. Namanya podcast. Ya, bicara soal akademik yang kompetitif nih, Mr. Aep nih, ya kan? Mr. Aep nih seorang wakil sekolah Al-Jahra bidang kurikulum ya, Pak? Ya, bidang akademik. Oh, bidang akademik. Bisa dijelaskan nggak nih, Pak? Apa, Mr. Akademik yang kompetitif? Ya, jadi kita ini kan sekolah dasar umum nih. Sekolah dasar umum, tapi punya nilai keislaman. Jadi sebenarnya mirip-mirip SDIT lah, agak-agak mirip. Cuma kita sekolah dasar umum bernuansa religius. Seperti tadi kalau Pak Kepala Sekolah sampaikan, itu kelebihannya ada banyak. Di antaranya tadi akademik yang kompetitif tadi. Jadi begini, Bang Dika ya. Jadi akademik itu saya bagi dua aja biar mudah. Jadi pertama, akademik itu kita pakai di sekolah itu kurikulum nasional, kurikulum 2013. Masih kurikulum kita 2013. Pakai. Cuma nih hebatnya Azhara, kita pakai dari tahun 2013 juga. Jadi ketika kurikulum itu lahir, kita dijadikan instruktur waktu itu, saya kebetulan, dan Sekolah Azhara Indonesia dijadikan pilot project percontohan untuk kurikulum 2013. Oh ya? Iya, jadi sebenarnya bukan mudah juga. Sebelum itu kan 2007 ya kurikulumnya? 2016. Balik lagi? Balik lagi. 2000 berapa? Ya, 2006. Jadi kita ketika 2013 itu kita jadi sekolah percontohan. Untuk nasional? Bukan? Untuk? Ya, untuk wilayah
Tangerang Selatan. Itu waktu itu Tangerang Selatan per wilayah kecamatan ada 2. Satu swasta, satu negeri. Kebetulan swastanya kita. Tapi itu bukan pekerjaan gampang juga. Nah, berarti benar kan? Seperti Harus yang saya tanya. membangun potensi kualitas kurikulumnya itu loh. Seperti yang saya bilang tadi sama Mr. Gufron bahwa Iya. itu menjadi favorit. Ya, Karena mungkin alhamdulillah. itu juga ya. Iya. Luar biasa. Jadi kurikulum sekolah percontohan lah kerennya. Tapi alhamdulillah sih memang ditunjuk sebagai sekolah percontohan. Nah, kemudian yang kedua nih yang mungkin berbeda dengan sekolah lainnya, kita punya kurikulum khas. Saya sebutnya sih kurikulum khas. Kurikulum khas. Iya, mungkin istilah akan berbeda setiap sekolah, tapi saya sebutnya kurikulum khas. Ada berapa tuh kurikulum khasnya? Ada 4. Oh. Ada 4 kurikulum khas. Ada 4 itu untuk siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh. Iya, kelas 1 sampai kelas 6. Udah diajarin tuh. Udah, ya ini namanya kurikulum yang menjadikan mereka berbeda dengan sekolah lain. Nah, Iya, kualitasnya, kemampuannya. Jadi yang pertama itu pendalaman agama. Jadi agama itu kurikulumnya kita tambah. Jadi Ada- 8 jam. Ya, ada BTQ, ada tadarus, jadi kan ada hafalan-hafalan, ada doa-doa segala macam. Itu yang pertama. Ya, ada BTQ juga. Kemudian ada tahfiz juga. Kemudian yang kedua adalah bimbingan literasi terbimbing. Literasi terbimbing itu mungkin di beberapa sekolah dijadikan ekskul, Iya. Kalau kita ini jadikan kurikulum. jadi umum ya. Jadi Umum. memang mata pelajaran. Iya, jadi ada 2. Yang satu kita sebut dengan reading time, yang kedua writing time. Jadi Baca dan menulis. membaca dan menulis. Tujuannya siswa terbiasa dan suka membaca dan menulis. Beda kan ya? Terbiasa, Biasa, suka suka, membaca dan menulis. terbiasa karena suka. Bukan. Atau dua-duanya terbiasa Dua-duanya dan suka. bisa berhubungan. Suka menjadi terbiasa, karena terbiasa menjadi suka. Nah, ini kita mulai dari kelas 1. Jadi kelas 1 itu mereka harus menulis. Jumlahnya pakai kata. Kelas 1 itu 15 kata, kelas 2 20 kata, kelas 3 30 kata lebih. Jadi ada aturan-aturan mainnya yang kita buat. Mereka jadi bisa menulis sama Nika. Jadi menulis mungkin awalnya berat, tapi lama-lama lancar. Kedua, membaca. Membaca ini mereka membaca non buku pelajaran. Jadi harus membawa buku, mereka membaca, menulis target bacaannya sampai halaman berapa lah kira-kira begitu. Itu yang ke Yang dua, kedua, literasi. Mm-mm. Nah, yang ketiga ini apa, Mister? Yang ketiga itu kita sebut bina prestasi. Bina prestasi. Bina prestasi. Jadi bina prestasi ini penguatan siswa-siswa yang berprestasi. Jadi siswa yang berprestasi dari kelas 4, kelas 5 dan Kelas 6. kelas 6. Mulai dari kelas 4 berarti. dari kelas 3 kalau sekarang nih. Oh. Dulu dari kelas 4, Oh, sekarang udah mulai dari kelas 3. Ada beberapa pelajaran, ada agama, matematika, bahasa Inggris, IPA, sains ya. Jadi diambil anak-anak yang berprestasi dari setiap kelas itu, mereka kita tes, diambil dengan skor tertingginya, dan anak-anak itu dilatih secara kontinu. Tujuannya apa? Kayak buang-buang waktu aja kan? Betul. Untuk apa? Pertama, menghargai prestasi mereka. Jadi anak-anak berprestasi ini kita gali potensinya lebih dalam. Kedua, persiapan untuk lomba-lomba loh. Kalau ada lomba-lomba di luar, lomba-lomba di dalam kelas, jadi mereka udah siap tempur. Ibarat prajurit, mereka sudah latihan, ketika ada pertempuran mereka udah siap. Kira-kira itu. Dan itu hasilnya luar biasa juga. Jadi tidak perlu harus bahasanya buru-buru. Ayo kita latihan. Oh, nggak usah, kita santai saja, nikmati saja. Santuy kalau zaman Santuy. sekarang. Oh, santuy aja. Jadi ketika lomba, udah gampang. Bukan beban ya, bukan beban ya. Iya, jadi gampang-gampang saja. Gitulah. Iya, iya. Yang keempat? Yang keempat bahasa Inggris. Ini sebenarnya yang jago teman saya nanti yang menjelaskan. Wakil bidang bahasa dan kesiswaan. Hal luar biasa nanti. Namanya Mr. Dai. Tapi ingin saya sampaikan bahwa bahasa Inggris ini menjadi bagian kurikulum SD Azhar Indonesia karena di sana ada bahasa Inggris itu sendiri, ada English Science, beda dengan IPA ya. Jadi ini penguatan kebahasaan. Ada native juga. Nanti ada juga kunjungan ke luar negeri sehingga mereka bisa mengaplikasikan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Termasuk pertukaran. Ya, Ada juga pertukaran? Ada pertukaran. Oke. Itu pokoknya luar biasa. Ya. Mr. Aep, Ya, saya mau nanya. ya. Ini di luar dari Boleh, boleh. kurikulum ya.
Pendirinya siapa sih sekolah ini? Sekolah ini didirikan oleh Bapak Haji Adi Sunaryo namanya. Kalau di lingkungan Villa Dago mereka mengenalnya dengan Pak Haji Yoyo. Oh, Pak Haji ya. Ya, Pak Haji Yoyo. Masih Alhamdulillah masih sehat. sehat ya? Dia punya semangat untuk mendirikan sekolah Mm-mm. dan kita percaya bahwa sekolah itu insya Allah akan terus maju. Amin, amin, amin. Mohon doanya juga Bang Dika ya. Ya. Sekolahnya biar bagus lah. Pastilah dengan Mm-mm. dengan pengajar-pengajar seperti Mr. Aem, Mr. Gufron, Mr. Dayat, Miss Uut. Oh. Saya baru kenal itu soalnya. Oh, iya. Itu dengan kualitas yang luar biasa menurut saya. Gitu kan. Betul, Apalagi betul, Mr. Aep ini penulis katanya. Ya, maka itu karena saya senang menulis nih, saya pernah ditanya sama Kapsok, "Situ kan senang menulis, tularin dong menulisnya kepada anak-anak." Oh iya juga ya, maka kurikulum menulis perlu diadakan. Itu awal mulanya sebenarnya. Nih, Mister, Ya. pertanyaan terakhir nih. Selama pandemi kemarin nih ya, itu kan online tuh, Iya. virtual tuh ya. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung nggak ya? Bagaimana cara berlangsungnya betul, itu? betul. Ini kita keingetnya ke pandemi ya. Jadi selama pandemi ini kan Karena daring di nih rumah online. nih kan? Online. Itu masih berlangsung, menulis masih ada Oh. secara online. Kemudian Tanpa membaca juga. mengurangi ya, tanpa mengurangi, tetap dilakukan. Tapi memang kendalanya kalau dulu itu kan lebih mudah ya, komunikasi langsung, mengarahkan, lebih cepat. Kalau sekarang karena online via Zoom meeting ya banyak kendala-kendala, di antaranya sih paling sinyal. Tapi anak-anak tetap senang kok, happy. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik juga. Oke. Sip, Mr. Aib. Mungkin apa pembahasan sementara yang kurikulum ini akademik yang kompetitif cukup bagus ya, cukup tersampaikan. Iya, Ada iya, 4 hal tadi itu. Bapak Ibu, sekarang kita akan memanggil yang berurusan dengan seperti Mr. Aib bilang tadi soal bahasa Inggris. Ini orangnya masih muda, keren, lebih keren dia Lebih daripada keren dari saya, kita Om, ya. gitu ya. Pengusaha juga, tapi untuk bicara pengusahanya akan di the next session gitu ya. Mr. Aib, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Luar biasa, Luar Mr. Aib. biasa. Terima kasih Bang Dika. Oh. Semoga maju terus juga. Siap. Mr. Dai, Iya Bang Dika. welcome to my Thank you very Room. much. Thank you. ya. Menurut you gimana nih Mr. Dai ruangan ini? Ruangan ini sekilas sederhana, tapi begitu masuk ke dalam dan kita melakukan rekaman istimewa. Wah. Seperti sekolah Al Jahra ya? Kalau Azhara luar dalam istimewa. Bahasa Inggris yang kompetitif. That's right. Itu yang menjadi menjadi tugas ya. Kalau PNS bilang tupoksi ya, Tupoksi. tugas pokok Tuh. apalah gitu ya. Nah, Mr. Dai ini kan berurusan dengan bahasa Inggris yang komunikatif ya. Seperti apa sih bahasa Inggris yang komunikatif itu? Sedangkan kan anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan masih pengen happy gitu ya. Betul. Apalagi zaman sekarang gadget. Betul. Gitu ya. Bisa nggak dari sekolah mendidik mereka menjadi lebih komunikatif gitu ya? Gitu ya maksudnya ya? Betul Mas Dika. Jadi begini. Terima kasih pertanyaannya luar biasa bagus ini Mas Dika. English yang komunikatif di SD tentunya beda dengan English yang komunikatif di kampus-kampus ya, di tempat-tempat kursus barangkali yang barangkali mereka sudah dewasa, sudah menguasai, sudah fasih berbahasa Inggris. Nah, ini adalah sebagai miniaturnya Pak Dika. Artinya miniatur dari kampus-kampus, miniatur dari sekolah-sekolah. Tapi untuk mencapai ke situ tentunya kita punya banyak cara, banyak metode program yang kita lakukan supaya sekolah kita ini dikenal dengan English yang komunikatif. Nah, ada banyak hal yang sudah kami coba, trial error, banyak berhasilnya juga dan banyak juga salahnya, ya.
Nah, salah satunya adalah kami mempunyai program namanya Native. Native. Native itu jadi kami memanggil penutur asli dari luar negeri. Dari Ya. mana tuh? Itu dari Scotland. Scotland. Ya, kita bekerja sama. Inggris ya? Kita bekerja sama dengan lembaga bahasa Inggris. Kita memanggil beliau-beliau ini, si bule-bule ini ke sekolah untuk mengajari anak-anak kita khusus di speaking saja. Speaking. Jadi non grammar, ya, tidak grammarnya, tidak writingnya, khusus hanya untuk speakingnya saja. Nah, anak-anak alhamdulillah cukup antusias, ya. Jadi pelajaran bule itu, ya, walaupun cuma seminggu sekali, itu dirindukan sama anak-anak, ya, Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Berapa jam tuh? Itu setengah jam per kelasnya. Setengah jam per kelasnya? Setengah jam ya, per kelasnya. Nggak merindukan ya, merindukan Ya. bulenya atau merindukan Betul. bahasa Inggris? Ya, karena mungkin bule kan beda ya dengan anak-anak seperti biasa yang ngeliat guru-guru biasa, ketika ngeliat bule, wow, gitu, ada sesuatu yang berbeda gitu. Apalagi kalau dia ke Bali. Sama. Betul. Selanjutnya Pak Dika, selain Native, ada kita punya English Day. Jadi English Day itu kita Wajib berarti, wajib berbahasa Inggris. ya, kita diadakan biasanya di hari Jumat pagi. Itu anak-anak kita hadapkan face to face, berhadapan-hadapan, silakan berbicara bahasa Inggris. Kita paksa mereka. Kalau nggak dipaksa mereka nggak bakal mau. Jadi harus Nah, kita paksa. kena denda nggak kalau salah? Oh, tidak dong. Oh, enggak. Ya, itu mungkin kalau di skopnya kampus, di skop pesantren biasanya mereka kena denda ya. Betul. Tapi kalau kita paksa anak-anak, yo speak up, speak English. Nah, di situ mereka terpaksa. Terpaksa artinya dengan penuh kemauan sendiri walaupun terpaksa. Ini kegiatan seminggu sekali karena ini ada penilaian. Mereka yang mau mempraktekkan di hari itu kita berikan penghargaan. Ya, kita punya penghargaan namanya English Pin ini, Mas Dika. Ya. English Pin ini kita berikan kepada siswa, ya, yang mau mempraktekkan bahasa Inggris. Bukan berarti harus pintar bahasa Inggris, tapi mereka yang mau berusaha untuk berbicara bahasa Inggris, kita kasih penghargaan berupa English Pin. Nah, ini setelah mereka dapat ini, mereka akan menggunakan setiap hari. Mereka Setiap hari ya? Setiap hari. Wah, itu Khusus yang punya ini. Jadi mereka tentunya bangga nih. Betul. Yang lain nggak pakai, wah saya pakai sendiri gitu. Dan mereka punya komunitas. Oke. Sesama yang pakai English Pin ini, ketika mereka bertemu Mereka akan speaking ya? harus. Oke. Kalau tidak dipraktekkan, kita ambil lagi ininya, English Pin-nya. Oh, iya. Gitu ya. Jadi ini syarat Mm-mm. ketika mereka bertemu dengan temannya Mm-mm. harus berbicara bahasa Inggris. Kalau no, sorry, kita ambil lagi gitu. Kecuali mereka datang lagi ke ruangan kita suruh storytelling lagi, mereka mau storytelling baru kita kasih lagi seperti itu. Jadi ini sangat membantu dan meningkatkan semangat anak-anak untuk mau berbicara bahasa Inggris. Karena tidak ada mungkin di sekolah lain ya seperti ini. Kita kasih ini khusus buat mereka. Ini harganya sangat mahal. Saking mahalnya ini nggak ada harganya, Pak. Nggak ada yang bisa beli. Belinya cukup pakai bahasa Inggris saja, nggak pakai duit ya. Jadi mahal banget itu. Nah, selain ini, untuk meningkatkan skill bahasa Inggris siswa, kita punya namanya ini English Card. English Card ini di dalamnya ini Mas Dika, Pak Dika ya, terdapat beberapa kosakata nih. Kosakata bahasa Inggris, vocabulary bahasa Inggris, tentunya sesuai dengan kesulitannya sesuai dengan kelas ya. Kalau ini saya bawa yang contoh kelas 1. Oh. Ini ada 138 kosakata atau vocabulary. Ini mereka harus hafal dalam waktu 1 tahun. Ya, caranya bagaimana? Setiap hari mereka cukup setoran minimal 3 ke gurunya sebelum pulang. Miss, saya mau setoran. Bahasa Inggrisnya biru, blue. Nanti sama gurunya dicatat di sini, di paraf. Bahasa Inggrisnya merah, red. Setelah mereka dapat ini, mereka boleh pulang. Sampai di rumah nih, orang tuanya lihat ngecek lagi. Oh, anak saya tadi setoran. Akhirnya orang tuanya nanya juga, harus tanya juga. Takutnya lupa di perjalanan kan, dengar suara bising mobil, lupa. Jadi lupa. Dulu tadi betul. hilang, ya? Nah, nyampe rumah ditanya lagi, makanya dilatih terus seperti itu. Okay. Kelas 2, kelas 3 di target kita anak-anak sampai lulus kelas 6 itu hafal minimal 1000 kosakata. Sampai lulus kelas 6. Kosakata ya. Karena setiap tahunnya ini berbeda. Ya. Selanjutnya kita ada program namanya Diary Time. Nah, kalau tadi kita berbasis di speaking ya, kayak native, English, dan itu speaking semua. Nah, sekarang kita ke menulisnya. Jadi bahasa Inggris itu bukan hanya speaking, anak-anak menulis. Jadi bagi anak-anak yang suka menulis tapi tidak suka berbicara itu banyak.
anak-anak bahasa Inggrisnya jago nih Pak Dika, tapi speakingnya pas-pasan atau kurang. Maka kita salurkan lewat bakat diary time. Diary time itu mereka Menulis ya. menulis diary, semacam diary in English. Mereka menulis their activities, ya. Contoh misalkan, today I woke up at 7 o'clock. I went to school at 7:30 dan seterusnya. Jadi mereka silakan Activity ya, activity mereka dicatat. Apa yang mereka pengalaman mereka dalam hari itu mereka tuliskan dalam diary time. Nah, dikumpulkan. Nah, setelah misalkan dikumpulkan setahun, 2 tahun ternyata mereka banyak diary time-nya, kita kumpulkan, kita jadikan buku. Wah. Gitu. Jadi misalkan apresiasi banget ya. betul. Jadi misalkan kelas 1A atau kelas 1 si A yang berhasil kita masukkan ke chapter 1. Kelas 2 yang masuk ke chapter 2 dan seterusnya. Misalkan ada 6 chapter nih. Kelas 1 siapa perwakilannya, kelas 2 siapa perwakilannya gitu kan. Jadi anak bangga. Oh, hasil karya saya ada di buku itu gitu. Iya, itu apresiasi banget buat siswa itu. Betul ya. Seperti itu. Masih banyak Mas Dika, saya lanjutkan ya tentang programnya. Jadi kalau berbicara tentang program yang sangat banyak di Al-Zahra ini untuk bahasa Inggris. Kita ada namanya English Skill Contest Day. English Skill Contest Day. Jadi kita menggali skill kebahasa Inggrisan siswa. Karena bahasa Inggris itu skillnya banyak ya aspeknya. Ada aspek listening, speaking, reading, writing. Nah, mereka yang berbakat di masing-masing aspek tadi itu kita gali. Kita adakan lomba. Misalkan skill siswa di berbicara, kita adakan lomba storytelling. Skill siswa di reading, kita adakan lomba reading news. Bakat siswa di menulis, kita adakan lomba tadi kayak diary time dan lain-lain ya. Jadi ada hari tertentu kita kumpulkan anak-anak, kita pentaskan di atas panggung, mereka berlomba, berkompetisi sesuai dengan bakat dan aspek bahasa Inggris yang mereka miliki. Mereka dapat hadiah dan dapat tentunya apresiasi dari sekolah. Nah, ini kita kekinian nih. Ada namanya English Talk Show. Nih, kayak kita nih talk show ya. Kalau kita kan pakai bahasa Indonesia nih. Nanti kita akan ada program. Kita akan mewawancarai siswa-siswi yang berprestasi. Baik prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Kita akan mewawancarai Speaking. Betul, in English, dalam bahasa Inggris. Kita akan mewawancara mereka semacam podcast lah ya, karena kita sekarang ini lagi booming podcast, jadi kita buatkan podcast untuk anak-anak, untuk kita publikasikan prestasi yang mereka miliki. Betul. Seperti itu ya. Dan itu apresiasi juga tuh dari sekolah buat si anak kan. Betul. Karena Ya. dia kalau memang dipanggil begitu, nongol di channelnya sekolah. Betul. Kita publikasikan di channel YouTube sekolah, di Instagram sekolah, Iya. di Facebook dan Twitter sekolah ya. Iya. Jadi anak-anak pasti bangga. Terakhir untuk program bahasa Inggris ini adalah program kerjasama, Mas Padika, kerjasama dengan luar negeri. Biasanya kemana tuh? Kita untuk SD sih kita masih level Asia lah, masih ke tetangga aja, ke Singapura dan Malaysia. Anak kita ke sana? Anak kita ke sana. Dari anak sana ke sini? Anak sana ke sini juga ada. Oh. Betul. Jadi kita Dari SD kelas 1 itu ya? Oh ya, untuk student exchange ini karena kita emang kalau kelas 1, 2, 3 barangkali belum bisa mandiri ya di sananya ya. Jadi kita mulai dari kelas 4 dan 5 gitu. Mereka Berapa lama itu di sana? itu di sana kita sekitar 1 minggu. 1 minggu itu kita ikut belajar bersama sekolah di sana. Jadi sama seperti anak belajar di kelas. Mereka ikut belajar bersama siswa-siswi di sana gitu. Walaupun tentu unsur refreshingnya juga ada ya, karena itu untuk daya tarik anak-anak. Kalau belajar terus mereka jadi nggak ikut dan student Yang exchange. kelas 6 ada? Kelas 6 sejauh ini belum, karena mereka akan fokus persiapan ujian nasional, ujian akhir, seperti itu. Berarti kelas 5 yang berangkat? Kelas 4 dan 5. Itu Asia atau Kalau untuk, kelas 4, 5? ya kita masih ke Asia. Kalau SMP kemarin sudah ada yang ke Australia. Oh, untuk SMP udah ke Eropa ya Pak, ke Australia ya? Australia, ya. Ke benua Australia, nyebrang dikit lah. Tapi ya beda bahasa Inggrisnya sama Asia. Beda tentunya bahasa Inggrisnya udah lebih fasih lagi ya. Gitu. Jadi bahasa Inggris yang komunikatif itu adalah bahasa Inggris yang mendidik anak-anak untuk mandiri ya, untuk bisa berbahasa Inggris dengan fasih gitu ya. Intinya karena kita masih miniatur ya, miniatur. masih miniatur, artinya kita mendidik anak-anak untuk mau mempraktekkan itu kira-kira.
kata kuncinya mau mempraktekkan bahasa Inggris. Berani berucap ya. Betul, no matter itu salah misalkan jawabannya. Dicampur, di mix, no problem. Itu intinya. Mereka mau mempraktekkan. Karena bahasa Inggris itu adalah sebenarnya praktek. Bahasa Inggris itu speaking, ya. Benar. Seperti itu. Dan universal soalnya. Ya, jadi bahasa Inggris itu tadi itu berbicara dia mau, oh oke. Kita dapat apresiasi dari kita. Nah, itu yang tentang bahasa Inggris yang komunikatif. Punya ekskul. Nah, bicara ekskul. Apa aja, Pak Mister di sana? Ya, Pak Dika, kebetulan saya juga ditunjuk selain pengembangan program bahasa Inggris menjadi program pengembangan life skill siswa. Life skill ya. Artinya siswa di sekolah tidak hanya belajar akademik, tidak hanya mendapatkan ilmu terapan langsung, tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga mereka kita bekali dengan life skill dalam bentuk ekstrakurikuler. Ya, ada banyak kegiatan ekstrakurikuler nih di sekolah kita, kurang lebih ada 15-an lah ya. Ketika kita waktu offline, pembelajaran offline, di antaranya kita dari seninya nih, jadi kita bagi menjadi 3, ekskul seni, ekskul olahraga, dan ekskul akademik. Untuk seni misalkan ada tari, ada vokal, ada gitar, ada doodle art, ya. Untuk olahraganya ada futsal, ada taekwondo, bulu tangkis, memanah, ya, renang itu, ya. Kemudian untuk akademiknya kita ada tahfiz, murotal, ya. Murotal itu membaca Al-Quran dengan nada, ya. Kemudian ada juga sains, dan terakhir ada tentunya ekskul English Club. Nah, untuk English Club ini kita kerjasama dengan lembaga kursus yang ada di Pare sana, Pak Dika. Kediri, yang namanya lembaga kursus 17. Ya, untuk kita sudah setahun ini, kurang lebih setahun ini akan sedang kerjasama dan akan bekerjasama dengan lembaga ini. Karena kita menggunakan metode jarak jauh seperti itu. Alhamdulillah antusias anak-anak itu sangat luar biasa animonya ketika mereka tahu, oh yang mengadakan adalah lembaga kursus Pare. Karena mereka tahu ya seperti apa Pare itu barangkali. Jadi alhamdulillah animo anak-anak antusiasnya cukup tinggi. Luar biasa sekolah ini ya. Saya baru tahu, padahal udah lama ya. Karena memang saya di Depok sih. Kalau saya di Tangsel mungkin juga akan melirik juga ke sana. Ya, mudah-mudahan Mas Dika nanti, Pak Dika ya, bisa pindah ke Tangsel, bisa gabung dengan kita. Insya Allah. Atau anaknya maksudnya anaknya. Cucu paling. Cucu ya. Nah, cucu ya. Kan udah mulai ada tuh cucu-cucu yang masuk ke sana kan juga pasti ada lah gitu ya. Ya, Mr. Dai. Keren banget Mr. Dai. Hari. Hah? Hari. Dai? Mr. Hari. Oh, Mr. Hari. Gitu. Bukan Dai. Dan Dayat ya. Iya. terlalu pasaran kalau Dayat, Pak. Mr. Dai lah, keren dikit lah. Iya dong. Orangnya juga keren ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Dika. Saya nanya nih, setiap tahun kuotanya berapa nih? Iya. Sebelum ini selesai Oke, untuk tahun ini kita ada kuota 100 siswa atau 4 kelas. SD ya? SD. Berarti 25 orang ya? Satu kelas 25 orang, Iya, berarti kita maksimal punya kuota 100 siswa. Sudah mendaftar berapa ini, Pak? Kita dari TK saja, Pak. TK kita tuh ada 44 siswa semuanya. Total. Itu dari TK tuh kemungkinan ya 90% itu masuk ke kita. Artinya kalau dihitung-hitung secara 40 berarti. 40, taruhlah 40 di kita. Jadi kita hanya punya kuota 60 nih. So, ayah bunda yang masih di rumah yang masih ragu tentang Azhara, don't miss it. Kita hanya punya kuota 60, ya. Boleh langsung kunjungi sekolah kami dan mendaftar tentunya. Di mana, Pak? Tadi? Kita beralamat di Jalan Villa Dago, di Komplek Villa Dago ya, di Pamulang. Nanti kalau udah masuk Villa Dago, dijamin pasti sampai. Di ujung ya, Pak? Di ujung ya. Langsung aja masuk Villa Dago itu pasti ketemu Sekolah Azhar Indonesia di pojok tuh. Dekat masjid. Dekat Masjid Al Kausar. Betul. Jadi buat orang tua yang mau masukin anaknya, yang khususnya di Tangerang Selatan, Pamulang, bisa langsung ke sekolah ini. Luar biasa. Ada kolam renang, lapangan bola, hall. Sebentar lagi ada studio podcast ya. Iya. Insya Allah kita sedang menyiapkan studio podcast. Nanti bisa main-main ke sana. Oke. Mungkin ada masukan lagi?
Iya, Pak Dika, intinya kami dari sekolah ini sangat berterima kasih nih, kami Ya. diundang ke podcast Ruang Gelap. Ini sudah terkenal di Depok ya. Jadi ikut mempromosikan juga buat Ayah Bunda ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami yang dari luar daerah Depok diundang ke Depok karena mungkin mereka kenal sekolah Al-Azhar itu bagus. Diundanglah kami ke sini. Mereka mau tahu tentang program Al-Azhar. Jadi luar biasa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Sama-sama. untuk Mr. Dai. apa nih Pak Dika, ruang Gelap. gelap ya. Terima kasih. Oke. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.